Hari Raya Nyepi tahun ini bertepatan dengan masuknya bulan suci Ramadan. Meski bertepatan dengan Hari Raya Nyepi, umat Muslim yang berada di Bali bisa melaksanakan ibadah sholat tarawih malam ini. Meski bertepatan dengan Hari Raya Nyepi, umat Muslim yang berada di Bali bisa melaksanakan ibadah sholat tarawih malam ini. Namun jemaah harus mengikuti kesepakatan seruan bersama antara Majelis Desa Adat dan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali. Dalam kesepakatan tersebut mencantumkan poin mengenai sholat tarawih di saat suasana nyepi di Bali. Di antaranya boleh melaksanakan sholat tarawih di masjid atau musola terdekat dengan berjalan kaki, tidak bergerombol, tidak menggunakan sound system atau pengeras suara, dan tidak boleh menggunakan lampu, hanya cukup menggunakan penerangan yang terbatas. Keputusan tersebut mengacu himbauan Gubernur Bali dan juga untuk menjaga situasi agar kondusif dan saling toleransi antar umat beragama. Insya Allah melakukan sholat tarawih, tapi dengan ada kita mengacu kepada himbauan Gubernur, itu aja. Kita selalu menjaga kondusif lah, harus kondusif, harus diciptakan. Rencananya Masjid Sadar di Jalan Raya Sesetan Denpasar akan melaksanakan sholat tarawih malam ini pertama dengan penjagaan ketat dari kedua unsur umat agama Hindu dan Muslim, yang nantinya para pencalang atau pengaman desa setempat akan berkolaborasi bersama pengurus masjid mengamankan prosesi sholat tarawih. Dari Denpasar, Bali, Ferry Fadli, iNews melaporkan. Untuk melihat situasi terkini sholat tarawih di awal Ramadan di Masjid Istiqlal, Jakarta, kita bergabung dengan rekan Galuh Pandu. Selamat malam, Galuh. Bagaimana situasi tarawih pertama di Masjid Istiqlal? Selamat malam Renhat dan pemirsa, tepat di belakang saya adalah Masjid Istiqlal, salah satu ikon dan masjid terbesar di wilayah DKI Jakarta. Dan berdasarkan pantauan kami, antusias warga masyarakat di sekitar Jakarta dan sekitarnya termasuk jamaah sholat tarawih juga semakin tinggi. Dan berdasarkan pantauan kami juga beberapa diskusi dengan rekan-rekan dari pengurus masjid yang menyampaikan bahwa kenaikan ada sekitar 30 hingga 40%, yang pada tahun sebelumnya jamaah hanya memenuhi satu area lantai saja di area utama, namun di tahun ini diprediksikan sampai 3 lantai baik jamaah laki-laki maupun jamaah perempuan. Dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya bahwa di tahun 2022 masih diberlakukan protokol kesehatan yang cukup ketat dengan harus menggunakan masker dan juga masih ada jarak yang diberikan pada setiap saf jamaahnya. Namun di tahun ini menurut pantauan kami juga masyarakat sudah mulai melepas masker meskipun masih ada beberapa, hanya sedikit persen saja yang masih tetap menggunakan masker. Dan sekarang sedang berlangsung sholat tarawih sekitar jam 20 menit waktu Indonesia Barat, dan sejauh ini masih berlangsung kondusif. Dan berdasarkan pantauan kami, sekitar lokasi Masjid Istiqlal juga penuh dengan parkiran yang sampai memakan 2 ruas jalur yang ada di sekitar area Masjid Istiqlal. Demikian yang dapat kami informasikan. Kembali ke Anda, Dak. Baik, terima kasih Galuh untuk laporan Anda dari Masjid Istiqlal di Jakarta. Dan berbagai tradisi unik dilakukan untuk menyambut bulan suci Ramadan di Solo, Jawa Tengah. Ada tradisi berbagi telur rebus yang diharapkan bisa menjadi menu tambahan bagi masyarakat saat sahur pertama. Puluhan siswa dan guru sekolah dasar negeri Nayu Barat 2 Solo, Jawa Tengah membagikan ratusan telur rebus kepada pengendara dan masyarakat. Tradisi unik ini kerap digelar menjelang Ramadan untuk mengingatkan sesama umat Islam akan datangnya bulan suci Ramadan. Selain itu, telur rebus yang dibagikan juga bisa dimanfaatkan untuk menu tambahan saat sahur pertama. Apa itu bagi telur untuk menyambut bulan Ramadan? Buat apa itu? Bulan Ramadan biar tambah berkah buat orang-orang juga, biar tambah berkah, tambah Ramadannya banyak lancar. Ya nanti buat bakso, nanti kan maksudnya untuk berbuka gitu ya. Alhamdulillah. Aksi berbagi telur rebus memang rutin dilakukan warga di Solo jelang Ramadan. Kegiatan ini juga diharapkan dapat mengajarkan anak-anak untuk gemar berbagi kepada sesama. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.
Demikian MNC News Prime malam ini. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli. Saya Reinhard Sirait pamit. Terima kasih, selamat malam.